Budak Bayangan bab 871, Imajinasi liar pembohong. 1000 duel, tak terpecahkan. Dia bahkan melawan Morgan of Valor sebelum ascending. Mustahil. Apa maksudmu? Tidak mungkin. Rekamannya ada di seluruh jaringan, Bung? Tidak. Luster benar. Aku tidak tahu banyak tentang Dreamscape, tapi faktanya dia mengandung gerbang yang memanifestasikan sebagai kebangkitan. Sendirian. Aku juga mendengar bahwa dia adalah anak haram seorang Saint dari House of Night. Mungkin bahkan dari Nightwalker sendiri. Sebenarnya, ada yang mengatakan bahwa dia menciptakan di laboratorium rahasia pemerintah dari DNA makhluk mimpi buruk yang kuat. Tapi penelitian itu ditinggalkan, dengan semua catatan yang rusak, karena dia satu-satunya subjek tes yang tidak sepenuhnya gila. Namun, saya pernah mendengar bahwa dia adalah seorang wanita. Apakah dia terlihat seperti wanita, idiot? Ya, sekarang setelah kamu mengatakannya, dia anehnya mungil. Apa ada yang melihat Kapten telanjang? Bele, apa kepalamu tertembak saat pertarungan terakhir? Pelankan suaramu, kamu akan membangunkannya. Sudah bangun, Sunny sedang berbaring di tempat tidurnya yang nyaman dan mendengarkan gosip bawahannya di depan Rino yang terus bergerak. Ekspresinya sulit untuk dijelaskan. Orang-orang bodoh ini. Dia sudah berharap sebanyak itu dari Luster. Tapi Kimi, belum lagi Bele. Bele seharusnya menjadi senior mereka yang masuk akal, sial. Sambil mendesah, Sunny bangkit, melemparkan pandangan netral ke trio yang tiba-tiba diam itu, lalu pergi ke dapur untuk membuat kopi. Dia menuangkan secangkir minuman harum untuk dirinya sendiri, menambahkan sedikit gula sintetis ke dalamnya, lalu duduk di area lounge APC dan menyesapnya dengan nikmat. Sepanjang semua itu, 3 pasang mata mengikuti setiap gerakannya. Sunny bergeser sedikit, lalu balas menatap mereka. Apakah ada sesuatu di jasku? Bodysuit hitamnya telah memperbaiki air mata yang diterimanya dalam pertempuran melawan sarang batu. Kainnya yang cerdas benar-benar sesuatu yang lain. Semakin Sunny memakainya, semakin dia mengerti betapa bagusnya desain seragam yang tidak biasa ini. Seseorang dapat memperdebatkan apakah itu keren atau tidak, tetapi secara keseluruhan, dia sangat puas dengan perlengkapan barunya. Mendengar pertanyaannya, Kim dan Luster tiba-tiba memalingkan muka dengan ekspresi sembunyi-sembunyi. Tidak, bukan apa-apa. Kamu tampak hebat hari ini, Kapten. Sunny mengangkat alis. Bele, sementara itu, terus menatapnya dengan ekspresi aneh. Entah kenapa, Sunny tiba-tiba merasakan dorongan untuk menutupi dadanya dengan lengan. Dia mengerutkan kening. Ada yang ingin kamu tanyakan? Pendekar pedang itu hanya mengangguk dan tersenyum. Ya, Kapten. Apakah kamu mongrel? Luster dan Kim tersentak dan menatapnya dengan ngeri. Sunny, sementara itu, cemberut. Siapa yang kamu sebut anjing kampung, bajingan? Bele menggelengkan kepalanya. Tidak, maksudku, apakah kamu Tuan Mongrel? Kamu tahu, orang itu brengsek. Seperti yang diharapkan. Sejujurnya, saat pertanyaan itu diajukan, dia tidak punya pilihan selain menjawab. Sunny hanya berhenti sejenak untuk mengumpulkan pikirannya. Dia mengangkat bahu. Oh, iya, itu aku. Kemudian, Sunny menyesap kopinya dengan ekspresi yang benar-benar acuh tak acuh. Luster dan Kimi, sementara itu, menatapnya dengan kaget. Mata mereka selebar piring. Untuk beberapa saat yang lama, hanya ada keheningan yang mati. Sunny menikmati minumannya sebentar, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia. Aku seharusnya tidak dikenal publik.
Kau tahu, ekspresi mereka perlahan berubah. Sedikit pemahaman serius muncul di mata mereka. Ketiganya saling memandang, dan kemudian Kim dengan tegas mengangguk. Tentu saja, Kapten. Kami akan tetap diam tentang siapa Anda sebenarnya. Kami akan melakukannya, beritahu Samara, Quentin, dan Don juga. Jangan khawatir. Sunni mengangguk puas. Bukankah bagus, memiliki antek-antek yang pengertian seperti itu? Tentu saja, dia tidak tahu apa yang mereka pikir mereka pahami. Tapi itulah keindahannya. Dia tidak perlu melakukannya. Kebohongan terbaik dan paling meyakinkan adalah kebohongan yang dibuat orang di kepala mereka sendiri. Imajinasi manusia adalah hal yang liar. Apapun teori bodoh yang diputuskan oleh tentaranya. Baik itu kapten mereka adalah anak cinta rahasia dari orang suci yang terkenal atau produk dari eksperimen pemerintah yang dilarang, semuanya baik-baik saja baginya. Intinya adalah bahwa mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Begitu saja, beberapa orang lagi mengetahui bahwa dia adalah mongrel. Sunni merasa agak sedih dengan fakta itu. Sisi baiknya, tampaknya dia tidak akan kesulitan memanggil Mantle of the Underworld di masa depan, setidaknya tidak ketika kelompok itu bertindak secara independen dari pasukan manusia lainnya. Luster juga sedang menatapnya dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Jika ada satu hal yang tidak nyaman tentang pengungkapan bahwa Kapten Sunless sebenarnya adalah Lord Mongrel yang terkenal, itu adalah bahwa Belle terus melirik Sunni. Apa-apaan? Dengan senyum ramah, Sunni mengambil cangkir kopinya dan kembali ke belakang Rino. Naik kembali ke tempat tidur, dia kemudian mengeluarkan komunikatornya. Di sana, sebuah pesan baru telah menunggunya. Saat senyumnya tumbuh sedikit lebih lebar, Sunni berkonsentrasi pada baris teks. Rain, hei, Sunni. Bagaimana kabarmu? Semua orang membicarakan kampanye Kuadran Selatan. Kesanalah kau pergi kan? Apakah kau seorang perwira sekarang? Katakan padaku agar aku bisa menyombongkannya di sekolah. Satu saudara perempuan teman sekelas saya ternyata adalah pilot SMWP. Dia tidak akan diam. Berhenti membicarakannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu baik-baik saja? Berita mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik, tetapi ayah saya tampaknya sangat stres. Saya rasa saya belum pernah melihatnya begitu tegang. Saya baik-baik saja. Beberapa anak di kelas saya berhenti datang ke sekolah, jadi saya kira mereka berada di Akademi Kebangkitan sekarang. Tapi saya belum menunjukkan gejala apapun. Saya berlatih memanah dan ilmu pedang setiap hari. Anda akan bangga dengan murid Anda. Sunni membaca ulang pesan itu beberapa kali. Lalu menghabiskan kopinya, menyeringai, dan mulai menulis tanggapan. Sunni, hei. Seorang perwira, dewa. Menurutmu siapa aku? Tentu saja aku. Biarkan aku memberitahumu, aku adalah kapten unit paling elit di seluruh pasukan. Aku punya banyak kebangkitan di bawahku, dan reputasi yang sangat menakutkan sehingga master lain ingin menjadi temanku iblis Antartika, begitulah mereka memanggilku. Yah, aku yakin seseorang melakukannya. Mungkin, baru kemarin, sebenarnya Sein secara pribadi menyatakan terima kasih kepada saya. Saya mungkin akan segera mendapatkan medali juga. Saya juga bertanggung jawab atas pengangkut personel lapis baja mutakhir yang disebut Rino. Anda tidak akan percaya betapa menakjubkannya itu. Biarkan saya menjelaskannya. Pertama, budak bayangan bab 872, menyebarkan mimpi buruk. Beberapa minggu awal kampanye Antartika adalah yang paling intens. Setidaknya untuk saat ini.
Divisi-divisi Angkatan Darat Pertama terus bergerak ke selatan, melawan melalui kawanan makhluk mimpi buruk yang berkembang pesat dan membangun strategi jebakan di sepanjang jalan. Perkemahan ini akan segera berfungsi sebagai titik transit jaringan deteksi. Bergerak melalui mereka, semua populasi pusat Antartika akan dipindahkan ke ibu kota pengepungan untuk menunggu keselamatan pada akhirnya. Hal yang sama, hanya dalam skala yang jauh lebih besar, terjadi di Antartika Timur, tempat kebanyakan orang tinggal di kuadran selatan. Seiring berlalunya waktu, rantai mimpi buruk semakin merajalela. Gerbang baru terwujud dengan frekuensi yang meningkat, memuntahkan semakin banyak kekejian ke dunia nyata. Untungnya, beban yang menekan Angkatan Darat Pertama juga semakin ringan. Karena semakin banyak divisi mencapai tujuan mereka dan menempatkan diri mereka di dalam kota-kota yang akan menjadi benteng umat manusia dalam beberapa bulan mendatang. Tanpa perlu berani melawan hutan belantara yang dipenuhi musuh, nyawa para prajurit menjadi tidak terlalu berbahaya. Itu bukan untuk mengatakan bahwa mereka tidak terlalu sibuk. Mengubah kota berpenduduk padat menjadi benteng massa juga merupakan tugas yang melelahkan. Namun, tidak ada yang sesibuk First Irregular Company. Seperti yang dijanjikan Master Jet, Irregular hampir tidak pernah beristirahat. Sementara prajurit lain memiliki tugas khusus yang terkadang memaksa mereka melawan makhluk mimpi buruk, dan terkadang tidak. 7 kelompok irregular terus bergerak di antara berbagai titik api untuk memadamkan api mereka. Hari demi hari, pertempuran demi pertempuran. Segera, kebaruan dari realitas serius Antartika menghilang, dan prosesi pertempuran tanpa akhir menjadi satu cobaan berdarah yang berkelanjutan. Mereka masih melakukan pekerjaan mereka. Tidak semua pertempuran mengalami masalah besar atau terpisah yang terjadi dalam 2 hari pertama operasi aktif. Beberapa menuntut lebih banyak kehati-hatian daripada upaya habis-habisan, yang lain hanya harus diperjuangkan karena tidak ada orang lain yang dapat diselamatkan untuk mengatasi situasi tersebut. Marah dalam wadah yang mengerikan ini, Sunni dan kelompoknya menjadi terbiasa dengan cobaan rantai mimpi buruk, serta satu sama lain. Kemampuan mereka untuk bertarung sebagai satu entitas kohesif meningkat, akhirnya mencapai level yang memuaskan. Kekuatan pribadi mereka tumbuh juga. Sunni bukan satu-satunya yang berhasil meningkatkan gudang kenangannya, salah satunya. Dengan begitu banyak makhluk mimpi buruk yang perlu dibantai, setiap anggota kelompok memperoleh alat tempur baru. Quentin, misalnya, telah menerima baju zirah pelat yang indah karena membunuh seorang petugas yang jatuh dari sarang batu. Sama seperti karapas serangga mengerikan, warnanya putih bersih dan sangat tahan lama. Luster berhasil mendapatkan jimat yang seharusnya meningkatkan keberuntungannya, bahkan jika tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar berhasil atau tidak. Samara sekarang mengenakan jubah bunglon yang menyatu dengan lingkungan dan menutupi posisinya. Yang lain juga menggunakan kenangan baru. Berbekal mereka, kelompok itu berhasil selamat dari minggu-minggu yang berbahaya ini tanpa menderita korban jiwa. Pembunuhan dan poin kontribusi yang dikumpulkan dengan cepat, serta pecahan jiwa dan reputasi di antara para prajurit Angkatan Darat Pertama. Namun, reputasi mereka yang menakutkan memucat dibandingkan dengan Mongrel, yang perlahan-lahan berubah menjadi semacam mitos urban. Sunni tidak punya rencana untuk melepaskan alter egonya yang aneh secepat ini, tetapi keadaan memaksanya untuk membuat keputusan yang berbeda. Terlalu banyak yang harus dia lakukan. Seringkali, beberapa misi yang sangat penting muncul secara bersamaan, dan karena dia tidak dapat berada di 2 tempat pada waktu yang sama.
Dia malah mengirim Nigma dan Sein untuk mengurus yang lebih mudah. Pendekatan ini ternyata sangat efektif. Berbekal Sin of Solace, yang bersinergi sangat baik dengan keduanya, bayangannya telah menjadi ancaman nyata di medan perang. Mereka juga dapat melintasi medan pegunungan di pusat Antartika dengan kecepatan tinggi, memungkinkan Sunni mengirim mereka untuk menyelesaikan misi yang membutuhkan kecepatan di atas segalanya. Tentu saja, misi ini harus berada pada spektrum kesulitan yang lebih rendah. Senjata transenden atau bukan, Sein dan Nigma tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kelompok itu sendiri, terutama karena dia memimpinnya secara pribadi. Jadi sementara Sunni dan tentaranya menangani tugas-tugas paling berbahaya, Mongrel muncul di sana-sini tanpa pola yang terlihat. Muncul entah dari mana dan menghilang tanpa jejak setelah memberikan kerusakan yang menghancurkan pada Nigma Creatures dan hanya menyisakan mayat yang terpotong. Cukuplah untuk mengatakan, popularitas Sein di antara jajaran tentara pertama tumbuh secara eksplosif. Malaikat Penjaga Antartika. Judul itu, yang diciptakan oleh jurnalis jaringan acak, semakin sering diucapkan oleh mereka, awalnya bercanda, tetapi kemudian semakin berkurang. Sunni, sementara itu, akhirnya mendapatkan julukannya sendiri. Tidak mengherankan, dia disebut iblis sekarang. Atau, yang menyebalkan, setan kecil. Yang terakhir, bagaimanapun, hanya digunakan oleh kapten irregular lainnya. Tidak ada orang lain yang berani mengatakannya di depan wajahnya, atau di belakang punggungnya, sungguh. Mengingat rumor bahwa Tuan Muda selalu mengawasi dan mendengarkan dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan. Tentu saja, tidak semuanya berjalan dengan baik untuk kekuatan manusia. Tentara pertama mengalami beberapa kemunduran yang menyakitkan. Lebih banyak tentara jatuh, dan lebih banyak lagi yang terluka parah. Peralatan teknis mulai tumbuh semakin tidak dapat diandalkan seiring berjalannya waktu, bahkan jika bagian yang paling kritis berfungsi sebagaimana mestinya karena penanggulangan spelltech yang mahal. Semakin sulit bagi yang terbangun untuk menemukan tempat yang aman untuk tidur tanpa dibawa pergi oleh panggilan. Namun, yang terburuk dari semuanya adalah efek yang diberikan rantai mimpi buruk pada manusia duniawi. Nevis pernah memberitahu Sunni bahwa setiap orang yang terinfeksi mantra membawa Seed of Nigma kecil di jiwa mereka. Dan bahwa mereka yang gagal melewati ujian pertama menjadi gerbang kategori 1 sendiri. Chain of Nightmares meningkatkan tingkat manifestasi gerbang berlipat ganda, dan tingkat itu, secara mengerikan, menyebar ke manusia duniawi juga. Tidak hanya ada sejumlah besar anak muda yang menjadi mangsa mantra di Antartika. Tetapi juga, untuk pertama kalinya dalam setengah abad, orang-orang di luar usia biasanya mulai menyerah pada mimpi buruk pertama secara massal juga. Artinya, seperti saat munculnya generasi pertama, tidak ada yang aman. Siapapun bisa terinfeksi, gagal dalam percobaan mantra, dan berubah menjadi makhluk mimpi buruk yang mematikan. Orang-orang terkunci di dalam ibu kota pengepungan, mereka yang dipindahkan melalui koridor evakuasi. Bahkan tentara itu sendiri, suasana tegang dan ketakutan perlahan menyelimuti Antartika. Budak Bayangan bab 873, dan penuh teror. Kegelapan yang dingin menyelubungi Antartika seperti kain kafan. Senja-senja akhirnya menyerah pada kedatangan yang tak terelakkan dari ketiadaan cahaya yang bertahan lama. Dan malam yang panjang telah tiba di kuadran selatan, penuh dengan kengerian yang tak terhitung jumlahnya. Malam ini akan berlangsung selama berbulan-bulan, dan pada akhirnya, siapa yang tahu jika ada manusia yang dipeluknya masih hidup,
Berapa banyak dari mereka yang cukup beruntung untuk melihat cahaya siang lagi? Sunni tidak pernah mengalami malam seperti itu. Matahari telah pergi, dan langit yang kosong penuh dengan bintang-bintang yang cemerlang. Wajah pucat bulan tetap ada di antara mereka dari waktu ke waktu, datang dan pergi sesuka hati. Terlepas dari seberapa gelap dan dinginnya dunia, anehnya dunia ini sangat indah. Kembali ke hutan paduan ibu kota pengepungan kuadran utara, bintang-bintang jarang menjadi tamu. Polusi cahaya membuat mereka menjauh. Demikian pula, tidak ada bintang yang menyinari hamparan terkutuk dari Forgotten Shore. Antartika berbeda. Meskipun datangnya malam, itu semakin menyilaukan. Bintang-bintang, bulan, dan permadani menakjubkan dari aurora australis yang berkilauan di atasnya saat nuansa halus hijau, biru, ungu, dan merah mengalir satu sama lain. Semuanya sangat indah. Namun, kecantikan itu menyembunyikan kengerian yang menindas. Takut. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Ini adalah negeri yang menakutkan. Sunni dan rekan-rekannya sedang berjalan melalui pasukan penyerangan evakuasi pertama. Baju besi mereka tertutup penyok dan diwarnai oleh darah makhluk mimpi buruk yang baru saja mereka bunuh. Para prajurit yang tegang dan lelah berlindung untuk menyingkir, menatap tajam ke arah para irregular. Lihat, itu iblis. Mereka ada di sini. Terima kasih para dewa. Baru-baru ini, mereka telah menjadi pemandangan yang menghibur bagi jajaran Angkatan Darat Pertama. Dimanapun irregular muncul, seolah masalah hilang dan jumlah korban turun drastis. Tentu saja, kemenangan ini ada harganya. Hanya saja bukan tentara yang membayarnya. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Sunni melirik Don, yang pincang dan sepertinya hampir tidak bisa berjalan. Wajah pria raksasa itu pucat dan berkeringat dingin. Dia telah menerima luka parah dalam pertempuran terakhir. Bahkan dengan bantuan Quentin, Don akan absen setidaknya selama beberapa hari. Yang berarti mereka akan kekurangan orang jika misi baru tiba. Kampanye masih berjalan sesuai rencana, tetapi semakin hari semakin mengerikan. Udara di perkemahan penuh dengan ketakutan dan ketegangan. Semakin banyak makhluk mimpi buruk mengalir ke dunia nyata, dan sekarang kegelapan menguasai Antartika tanpa lawan. Area manapun yang tidak diterangi oleh lampu sorot yang kuat bisa menyembunyikan ancaman mematikan. Meski begitu, lampu sorot cenderung berkedip dan pecah secara spontan, yang bahkan membuat cahaya buatan tidak dapat diandalkan. Orang-orang selalu gelisah dan takut pada setiap bayangan. Lagi pula, sebagian besar tidak bisa melihat tembus pandang seperti Sunni. Lebih buruk lagi, bahaya mengintai tidak hanya di kegelapan di luar, tetapi juga di dalam perkemahan berbenteng. Mantra itu menyebar melalui jajaran manusia duniawi seperti wabah, dan siapapun bisa berubah menjadi monster yang mengamuk jika dibiarkan terlalu lama. Tidak ada keamanan nyata dimanapun. Jika semuanya seperti itu setelah hanya 1 bulan, bagaimana kita akan bertahan sepanjang tahun? Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni melihat ke depan dan melihat sekilas badak itu. Kelopak matanya tiba-tiba menjadi berat. Dia benar-benar butuh istirahat. Meskipun suasana murung di kamp, secara objektif, segalanya berjalan cukup baik bagi pasukan lapangan yang dikirim ke pusat Antartika. Itu sudah maju hampir sampai ke tepi selatan daratan sempit. Semua kecuali 1 divisi yang ditugaskan Sunni dan kelompoknya, telah mencapai tujuan mereka dan sedang dalam proses mengubahnya menjadi ibu kota pengepungan. Jaringan evakuasi telah dibangun, dengan pos-pos transit berbenteng ditempatkan di dekat titik-titik strategis.
Patroli konstan mempertahankan koridor yang dilindungi untuk konvoi lapis baja untuk mengangkut warga sipil dari pemukiman yang lebih kecil ke beberapa benteng manusia. Di utara, relokasi sudah berjalan lancar. Di sini, di selatan, bagaimanapun, itu baru saja dimulai. Fase pertama operasi sudah berjalan dengan baik. Mungkin kita juga akan segera bersantai di balik tembok tebal ibu kota pengepungan. Mendaki ke badak, Sunny melirik Kim. Status. Dia mempelajari komunikator militernya. Komando Angkatan Darat menetapkan KAM ini sebagai zona hijau. Pemeriksaan terakhir dilakukan 13 menit yang lalu. Dia mengangguk. Zona hijau adalah zona tanpa gerbang yang cukup dekat untuk memengaruhi jangkar alam mimpi dari yang terbangun. Orang bisa tidur dengan aman dalam batas-batasnya. Oke, Quentin, rawat Don. Kimi, Luster, Samara, dan Belle. Nikmati shift tidur pertama. Aku akan berjaga sampai kalian kembali. Mereka mengangguk dan segera menghilang di dalam pot tidur. Quentin sibuk menangani cedera Don, menggunakan aspek dan medkit ekstensif. Sunny, sementara itu, berjalan ke ruang komando dan komunikasi dan duduk di belakang konsol. Dia berlama-lama sejenak, dan kemudian memanggil runenya. Fragmen bayangan, 1332/4000. Fragmen bayangan, 133/200. Mimpi buruk diperlukan, 209/1000. Dan akhirnya, musuh yang dikalahkan, 5523/6000. Dia telah mencapai banyak hal dalam sebulan terakhir. Faktanya, kelelahan itu telah meresap ke dalam tulang-tulangnya. Sunny sudah lama tidak bisa menghitung berapa banyak makhluk mimpi buruk yang telah dia bunuh, tapi setidaknya harus beberapa ribu. Terlebih lagi jika dia menghitung orang-orang yang diburu Sein dan Nigma. Mantle of the Underworld mungkin yang pertama. Meskipun dia tidak bisa memakai baju Zira Onyx di setiap pertempuran, penghitungnya dengan cepat mendekati batas. Sunny menghela napas, lalu membuang rune-rune itu. Hampir bersamaan, simbol komunikasi masuk muncul di layar konsol. Dia menutup matanya sejenak. Tampaknya misi baru ada di sini. Budak bayangan bab 874, satu misi terakhir. Sesaat kemudian, wajah yang dikenalnya muncul di layar. Terlepas dari tekanan untuk memimpin First Irregular Company ke kampanye penggiling daging kuadran selatan, Master Jet terlihat santai dan tenang. Seperti yang selalu dia lakukan. Sebenarnya, dia hampir terlihat lebih baik daripada saat dia kembali ke tempat perlindungan yang aman di NKSC. Seolah-olah kelelahan yang dirasakan semua orang di Antartika tidak dapat menyentuhnya. Lingkaran hitam abadi di bawah kacamatanya hilang, dan seluruh kehadirannya tampak menyegarkan secara aneh. Sunny curiga kenapa. Soul Reaper memberinya senyum cerah. Hei, Sunny. Bagaimana kabarmu? Dia hanya mengangguk. Kami membersihkan sarang jatuh itu. Namun, Don terluka. Dia perlu beberapa hari untuk pulih. Dalam sebulan terakhir, disalahkan dengan Master Jet pembatasan angsur berubah. Mereka tumbuh sedikit lebih dekat dan lebih akrab satu sama lain. Rasa persahabatan itu hanya bisa ditempa dengan bertarung berdampingan dalam banyak pertempuran, dan hanya diperkuat oleh latar belakang yang sangat langka yang mereka bagi. Lucunya, melihat dua tikus pinggir memimpin pemerintahan elit terbangun ke medan perang. Namun, pada saat yang sama, setelah lebih sering mengamati Soul Reaper dalam pertempuran, Sunny merasa bahwa dia telah memahami sifat dari cacatnya. Dan itu pasti suram. Dahulu kala, dalam kehidupan yang berbeda, hampir. Bahkan sebelum Forgotten Shore,
Sunny telah mendengar dari guru Julius bahwa Master Jet ditakuti oleh banyak orang yang terbangun. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, kepribadiannya yang bermasalah menghancurkan setiap kesempatan yang mungkin dia miliki untuk menjadi orang suci. Sebenarnya, kata-kata persis yang dia gunakan adalah, siapa yang mau membantu pembunuh psikopat menjadi orang suci? Belakangan, Sunny telah belajar lebih banyak tentang aturan tak terucapkan dari masyarakat yang bangkit dan menjadi percaya bahwa rumor ini hanyalah kepura-puraan untuk membenarkan penindasan penguasa. Sebuah produk dari warisan kebanggaan yang diremehkan terhadap orang-orang pinggiran yang tidak memiliki klan yang berani menjadi lebih kuat dari mereka. Dan menolak untuk bertekuk lutut pada kekuatan mereka. Tapi sekarang, dia tidak begitu yakin. Sunny telah melihat bahwa Jet memiliki kemampuan aneh untuk menyerap esensi jiwa dari orang-orang yang dia bunuh. Dia juga telah menyaksikan intinya yang kuat, tetapi retak yang terus-menerus bocor seperti bejana yang rusak. Belakangan, dia juga mengamati bahwa dia tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk meregenerasi esensi secara alami, seperti yang bisa dilakukan oleh semua yang bangkit. Jadi, dia sekarang curiga bahwa Soul Reaper S-Flow memaksanya untuk terus mengejar pembunuhan. Tampaknya membunuh adalah satu-satunya cara baginya untuk mencegah intinya yang retak menjadi tidak bernyawa dan kosong. Itu sebenarnya akan menjelaskan banyak hal. Dari alasan sebenarnya dia memilih untuk datang ke Antartika hingga mengapa seorang gadis dari pinggiran, seseorang yang tidak pernah diperlakukan seperti manusia oleh pemerintah, akan memutuskan untuk menjadi agen pemerintah yang berdedikasi. Bekerja untuk pihak berwenang mungkin bukan pekerjaan yang paling glamor, tetapi jika ada satu hal yang tidak kurang, itu adalah target yang harus dibunuh dalam jumlah tak terbatas. Jadi, mungkin mereka yang memperlakukan Soul Reaper Jet seperti orang yang terobsesi dengan pembunuhan tidaklah salah. Mereka hanya keliru tentang alasan obsesinya yang tidak wajar, yang menimbulkan pertanyaan. Bisakah dia benar-benar mempercayainya? Apa yang akan terjadi jika esensi Soul Reaper menipis, dan Sunny adalah satu-satunya yang ada? Jika dia benar dalam kecurigaannya, tentu saja. Sementara Sunny memikirkan hal itu, Master Jet menyeringai dan melambaikan tangannya di depan kamera. Di dalamnya ada pesona yang aneh. Tidak, sebenarnya, itu hanya sebuah perhiasan biasa. Benda itu tampak seperti lingkaran emas dengan 4 bintang terukir di atasnya, kerawang indah mengelilinginya, dan pita ungu menempel di atasnya. Apa-apaan itu? Menyadari kebingungannya, dia menggelengkan kepalanya. Dewa, Sunny. Apa kau tidak tahu benda apa itu? Ini bintang keberanian yang transenden. Penghargaan militer tertinggi yang pernah diterima. Ini medalimu, bodoh. Akhirnya aku berhasil membuat Komando Angkatan Darat mengeluarkannya. Sunny berkedip. Oh itu bagus. Master Jet mendesah putus asa. Itu datang dengan hadiah poin kontribusi yang sangat besar juga. Seketika, ekspresinya hidup. Oh itu bagus. Akhirnya puas, Soul Reaper mengangguk. Butuh beberapa meyakinkan untuk mewujudkannya. Bagaimanapun, aku akan mempertahankannya sampai kita bertemu langsung. Tentang itu, rencana berubah sedikit, jadi kamu harus menyelesaikan satu misi lagi sebelum itu terjadi. Ah, tapi jangan khawatir. Yang ini tenang, jadi laki-laki Anda akan punya banyak waktu untuk pulih. Sunny menatapnya dengan ekspresi ragu. Master Jet memanggil peta pusat Antartika dan menyorot beberapa titik di atasnya. Divisi yang Anda ikuti tidak akan bergerak lebih jauh ke selatan, karena tidak ada pusat populasi besar di sana.
Namun, ada instalasi penelitian yang sangat penting di titik paling selatan daratan. Jaraknya sekitar 400 km dari Anda saat ini. Posisi. Suni mempelajari peta itu. Pusat Antartika menyerupai ular raksasa yang tergeletak di seberang lautan, dan instalasi yang disebutkan jet terletak di ujung ekornya. Bagaimana dengan itu? Dia mengangkat bahu. Misi Anda adalah mencapai instalasi, mengamankan VIP yang saat ini tinggal di sana, dan membawanya kembali ke ibu kota pengepungan terdekat. Ada juga garnisun kebangkitan lokal yang dikomandoi oleh seorang master di instalasi. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengevakuasi para staf reguler dan ilmuwan. Anda dapat memilih untuk kembali sendiri, tapi itu akan menjadi langkah yang brengsek, mengingat mereka mengharapkan bala bantuan untuk membantu mereka melakukan perjalanan. Suni berpikir sebentar, lalu mengangguk. Kedengarannya mudah, ya, tidak mungkin. Sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Master Jet tersenyum. Ya, bukan? Bagaimanapun, setelah selesai, kita mungkin akan tetap berada di dalam tembok pengepungan ibu kota untuk waktu yang lama, dan akhirnya punya waktu untuk istirahat. Semoga berhasil. Budak Bayangan bab 875, Jalan Tua. Keesokan harinya, Suni dan kelompoknya berpisah dari divisi yang babak belur. Massa kendaraan dan tentara berbaris di jalan raya yang lebar, menuju ke sebuah kota besar yang terletak di belakang puncak Gunung Kegips. Badak, sementara itu, terus ke selatan. 400 km. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai instalasi penelitian? Suni saat ini berada di kabin APC, bersandar pada sekat sambil melihat ke depan. Luster meliriknya dari kursi pilot dan mengangkat bahu dengan ragu. Sulit dikatakan, Pak. Medan di sini sangat sulit, dan kita harus mendaki banyak gunung sebelum mencapai dataran pantai. Ada beberapa jalan tua di sana-sini, dengan terowongan yang bisa berfungsi sebagai jalan pintas yang nyaman. Tapi sejak itu tidak ada yang merawat mereka selama setengah abad. Itu sebagian besar adalah labirin batu. Jadi, setidaknya beberapa hari. Mungkin bahkan seminggu jika kita ingin benar-benar berhati-hati dan menurunkan risiko tersandung ke dalam gerombolan makhluk mimpi buruk. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian menambahkan, tentu saja. Aku bisa membawa kita ke sana dalam sehari jika kita meninggalkan pegunungan dan berkendara di sepanjang jalan pesisir. Karena sebagian besar pusat Antartika bergunung-gunung, bergerak melintasi hamparannya dengan kecepatan agak menjadi masalah. Itu akan jauh lebih cepat melalui udara, tetapi tidak ada yang cukup bunuh diri untuk menggunakan pesawat dalam keadaan seperti ini. Alasannya sangat sederhana. Tidak mungkin memuat cukup armor pada kendaraan terbang. Tidak hanya perangkat elektronik dan navigasinya akan cepat tergores oleh gangguan gerbang, tetapi bahkan lebih buruk dari itu. Makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 100 km akan dapat melihat dan menjatuhkan pesawat. Karena sangat sedikit kebangkitan yang bisa bertarung secara efektif di udara, dikerumuni oleh kekejian bersayap atau dijatuhkan oleh hujan serangan jarak jauh dari tanah adalah mimpi terburuk mereka. Tetap saja, bukan berarti tidak ada cara untuk mengunjungi pusat Antartika dengan cepat. Karena medannya jauh lebih datar di dekat pantai, ada jalan raya yang nyaman di sepanjang pantai samudra yang dingin. Hanya bepergian saja melewatinya tidak sepenuhnya aman, terutama saat ini. Lautan juga dipenuhi dengan makhluk mimpi buruk. Semua jenis kengerian ditempatkan di bawah permukaannya yang gelisah. Suni menghela napas. Tidak, jangan pergi kemanapun di dekat pantai.
Hindari terowongan tua itu juga. Luangkan waktumu dan bawa kami melewati pegunungan, Luster. Lagi pula, Don butuh waktu untuk pulih. Pria muda itu tersenyum. Iya Pak, akan dilakukan, Pak. Sunni menatap tatapan muram dan menggelengkan kepalanya. Sejak pengungkapan identitasnya sebagai mongrel, Luster telah bertindak sebagai penjilat yang terlalu antusias. Jujur itu agak merepotkan. Ya, baiklah kalau begitu. Dia berjalan kembali ke belakang badak dan duduk untuk bermeditasi. Dalam sebulan terakhir, pentingnya mengisi kembali esensi seseorang telah menjadi sangat jelas bagi semua orang yang terbang di Antartika. Ada terlalu banyak makhluk mimpi buruk di sekitar dan terlalu banyak pertempuran yang harus diperjuangkan. Mempertahankan cadangan seringkali merupakan perbedaan antara hidup dan mati. Itu juga merupakan batasan yang tak terhindarkan yang menentukan seberapa sering dan seberapa baik seseorang bisa bertarung. Kapasitas esensi Sunni kira-kira 4 kali lebih besar dari hampir semua guru lainnya, tetapi kecepatan pemulihan jiwanya hanya 2 kali lebih cepat. Akibatnya, dia membutuhkan 3 hingga 4 hari untuk mengisinya kembali sepenuhnya. Tidur, istirahat, dan pemulihan membantu. Tetapi siapa yang punya waktu untuk beristirahat di Antartika? Mereka semua harus terbiasa bertarung sambil menderita kekurangan esensi yang parah. Itulah alasan lain mengapa kampanye semakin sulit seiring berjalannya waktu, dan mengapa semua orang kelelahan. Kelompoknya berada di tempat yang jauh lebih baik daripada kebanyakan berkat Lustre, tetapi Sunni sendiri tidak dapat memanfaatkan aspek luar biasa pemuda itu. Untungnya, mereka seharusnya tidak melawan serius dalam beberapa hari ke depan. Itu sudah merupakan berkah. Dengan mata terpejam, Sunni beristirahat saat bayangannya mengintai rute di depan. Badak itu mendaki lereng curam rangkaian gunung dengan kelincahan yang mengejutkan untuk mesin sebesar itu. Aurora Australis berkilauan dengan cahaya halus di langit hitam di atasnya, tetapi pegunungan itu sendiri diselimuti bayangan. Mengendarai APC yang berat naik turun lereng berbahaya di malam hari bukanlah untuk orang yang lemah hati. Karena satu kesalahan kecil bisa membuatnya jatuh dari ketinggian yang mematikan. Tetap saja, Lustre tampaknya baik-baik saja. Dia bahkan memanggil jimat keberuntungannya, menggosoknya dari waktu ke waktu dengan tatapan tajam. Semuanya tampak tenang, perlahan tapi pasti. Mereka bergerak menuju tujuan mereka. Sunni berusaha mengingat pemandangan sebanyak mungkin, mengetahui bahwa mereka mungkin akan kembali dengan cara yang sama setelah mengambil VIP di instalasi penelitian. Tepi selatan pegunungan Transantartika memang labirin yang nyata. Puncak-puncak tinggi menjulang ke langit, dengan sisa-sisa jalan rusak menempel di lerengnya. Mulut gelap terowongan yang telah digali melalui masa batu muncul dari waktu ke waktu, membuatnya merasa waspada. Jalanan, serta terowongan, telah dibangun jauh sebelum dia lahir, selama masa kegelapan. Saat itu, umat manusia sibuk menghancurkan dirinya sendiri dalam serangkaian perang yang menghancurkan saat dunia runtuh di sekitarnya. Kemudian, mantra mimpi buruk datang, dan banyak hal berubah. Jalan-jalan tua itu kini terbengkalai dan dalam keadaan rusak, namun Rino masih bisa memanfaatkannya. Namun, kemajuannya lambat, dan itu hanya diperlambat oleh kebutuhan untuk menghindari gerbang aktif dan kawanan makhluk mimpi buruk yang berkeliaran. Pada akhirnya, mereka membutuhkan waktu hampir 4 hari untuk melintasi pegunungan dan turun ke dataran pantai di tepi selatan pusat Antartika. Dari sini, mereka dapat melanjutkan ke tujuan dengan kecepatan penuh.
Saat badak berakselerasi dan terbang melintasi dataran, badai salju yang kuat menyelimutinya, mengurangi jarak pandang hingga hampir nol, saat segalanya mulai salah. Budak Bayangan bab 876, LO49. Sunni terbangun dengan kaget. Suara dan getaran badak yang familiar memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja, dan kendaraan itu bergerak dengan kecepatan tinggi menuju tujuannya. Sepertinya tidak ada yang menyerang mereka. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasakan perasaan yang mendalam. Sunni mengerutkan kening dan bangkit dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kabin pilot. Dalam perjalanannya, dia berpapasan dengan Kim, yang sedang menjalankan diagnostik di panel kontrol sekunder, dan Samara, yang mengutak-atik senapannya di stasiun kerja di ruang kargo. Mencapai bagian depan Rhino, Sunni diam-diam melihat melalui kaca depan lapis baja di dinding putih badai salju yang menyelimuti dunia. Tentu saja, dia bisa saja mengakses feed kamera eksternal dari Command Suite, tapi dia lebih mempercayai matanya sendiri. Sepertinya tidak ada yang salah. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berbicara kepada Lustre, apakah sesuatu terjadi barusan? Pria muda itu menatapnya dengan bingung. Tidak. Oh. Ada lonjakan kecil aktivitas seismik beberapa menit yang lalu, tapi itu bukan hal yang aneh. Terjadi sepanjang waktu. Jangan khawatir, Pak. Kita akan mencapai pemasangan sekitar setengahnya. 1 jam. Sunni merengut. Bagus. Dia kembali ke area lounge, menuang secangkir kopi untuk dirinya sendiri, lalu berjalan ke ruang komando. Kimi, hubungi fasilitas penelitian. Beritahu mereka bahwa kita akan segera tiba. Dia menjeda perangkat lunak diagnostik, mengaktifkan pemancar, dan mengirim permintaan komunikasi ke instalasi yang mereka tuju. Selama beberapa menit, hanya ada suara statis di saluran. Kim mengerutkan kening, lalu mengulangi seruannya, kali ini memanjangkan antena Rhino hingga panjang penuh. Tetap tidak ada. Sunni meneguk kopinya. Apa? Tidak ada yang menjawab? Dia mempelajari monitor, lalu berkata dengan nada ragu-ragu, tidak, bukan itu. Hanya saja, sinyal kami sepertinya tidak masuk karena suatu alasan. Dia menggaruk bagian belakang punggungnya. Hubungi Komando Angkatan Darat, minta mereka untuk memperbarui status instalasi. Kim melakukan apa yang diperintahkan, tetapi masih belum ada hasil. Wajahnya menjadi sedikit redup. Saya juga tidak bisa menghubungi Komando Angkatan Darat, Pak. Semua komunikasi tampaknya terputus. Sunni terdiam beberapa saat. Jadi kita benar-benar terputus dari semua orang? Apa karena badai salju? Membangun koneksi yang stabil agak sulit akhir-akhir ini, tetapi mereka belum mengalami pemadaman komunikasi total. Lagi pula, Sunni telah menghabiskan banyak sekali poin kontribusi untuk memutakhirkan rangkaian komunikasi Rhino. Kim ragu-ragu, saya tidak bisa mengatakannya, Pak. Badai salju biasa seharusnya tidak terlalu mengganggu sinyal. Sunni mengusap wajahnya. Kedengarannya tidak bagus. Dia menghela napas, lalu mengirim bayangannya ke badai salju. Mereka menyebar di sekitar badak yang melaju kencang, mencari tanda-tanda bahaya yang mungkin bersembunyi di balik kabut putih. Namun, tidak peduli seberapa keras bayangan itu terlihat, tidak ada yang tampak luar biasa. Sunni tetap waspada sepanjang sisa perjalanan mereka. Menit-menit berlalu tanpa terjadi apa-apa. Segera, terdengar suara lembut dan beberapa gerakan di area lounge. Belle, Quentin, dan Don kembali dari alam impian dan keluar dari sudut tidur, tampak segar dan segar.
Meskipun pria besar itu masih menunjukkan rasa tidak nyaman, lukanya sudah dalam proses penyembuhan. Begitu saja, setengah jam berlalu. Sunny melihat instalasi penelitian jauh sebelum proyektor Rhino yang kuat membanjiri gerbangnya dengan cahaya. Fasilitas itu lebih terlihat seperti pemukiman benteng kecil daripada basis ilmiah. Itu bertengger sangat dekat dengan pantai laut, dan memiliki tembok tebal yang mengelilinginya, dengan menara yang kuat mengarah ke ombak yang gelap. Ada struktur mirip kubah besar yang menjulang di atas benteng yang kokoh, dicat putih dengan latar belakang langit hitam. Itu menyerupai telur raksasa yang sangat halus. Fasilitas tersebut tidak memiliki nama resmi, dan hanya dikenal sebagai LO49. Sunny tidak tahu jenis penelitian apa yang sedang dilakukan di tempat itu. Tetapi mengingat ada garnisun Awaken yang cukup besar yang menjaga instalasi, lengkap dengan Komandan Ascended, itu pasti sangat penting. Namun, bukti terbaik bahwa para ilmuwan yang tinggal di sini melakukan pekerjaan yang sangat berharga adalah fakta bahwa Sunny dan tentaranya telah dikirim untuk menjemput mereka. Kilau, pelan-pelan. Kita sudah dekat. Badak secara bertahap mengurangi kecepatannya dan mendekati pemukiman. Sorotan cahaya segera menyinari armada kecil kendaraan pengangkut yang diparkir di depannya, tampaknya menunggu untuk membawa staf pergi begitu bala bantuan tiba. Untuk sesaat, Sunny merasa ketakutan. Seolah-olah seluruh fasilitas itu kosong, hanya ada hantu yang memenuhi jalan-jalannya. Namun, kemudian, menara di atas gerbang bergerak, membidik APC yang mendekat. Lampu sorot yang kuat menyala di dinding, menembus salju dan membanjiri area sekitar dengan cahaya terang. Badak melaju ke armada kendaraan pengangkut dan parkir di dekatnya. Pada saat yang sama, gerbang benteng yang berat terbuka, dan sesosok manusia berjalan sendirian ke dalam badai salju. Sambil mendesah, Sunny membuka palka Rhino dan keluar ke udara dingin. Dia berjalan maju dan mempelajari orang asing itu. Pria itu tinggi, kuat, dan tampak sekitar 40. Dia mengenakan bodysuit hitam yang mirip dengan yang dikenakan Sunny, dengan parka yang dibuka resleting di atasnya. Dia memiliki rambut hitam dan mata yang tenang dan cerdas. Ada ekspresi tersusun di wajahnya yang tegas dan lelah. Secara keseluruhan, segala sesuatu tentang orang asing itu berbicara tentang pengalaman dan disiplin. Sunny berhenti beberapa langkah dan memberinya anggukan. Saya Ascended Sunless, Kapten Kompi Irregular pertama pasukan evakuasi. Anda seharusnya sudah diberitahu tentang kedatangan kami. Pria jangkung itu bertahan beberapa saat, mengamatinya, lalu membalas anggukannya. Aku Ascended Verne. Dia mengulurkan tangannya ke Sunny dan berkata dengan suara mantap, selamat datang di LO49, Tuan Sunless. Budak bayangan bab 877, terputus. Sunny dan tentaranya memasuki pemukiman berbenteng, dengan senang hati merasakan badai salju di balik temboknya yang tebal. Di sana, mereka melihat tim tentara bangkit berjalan di antara gedung-gedung saat mereka berpatroli di wilayah tersebut. Semuanya tampak tegang dan lelah. Master Verne membawa mereka lebih jauh ke dalam kompleks, memberikan tempat berlabuh yang lebar ke struktur seperti kubah pusat. Kiprahnya mantap dan percaya diri. Saya memiliki sekitar 100 orang yang terbangun di bawah komando saya, serta hampir 1000 tentara biasa. Ada sekitar 500 ilmuwan dan anggota staf sipil di bawah perlindungan kami. Segalanya berjalan baik sampai saat ini. Tetapi, seperti yang dapat Anda bayangkan, kita semua tidak sabar untuk menjauh dari lautan. Sunny mengangkat alis.
Apakah akan baik-baik saja? Verna meringis. Ya, beberapa gerbang terwujud di dekatnya, tetapi garnisun dan pertahanan kami lebih dari cukup untuk menjauhi makhluk mimpi buruk. Namun, sudah ada contoh orang yang menyerah pada mantra di dalam tembok. Kami menderita beberapa korban karena itu. Dia berlama-lama sesaat, dan kemudian bertanya, bagaimana situasi di luar? Suni mengangkat bahu. Cukup suram, tapi kurang terkendali. Khawatir. Kita mencari jalan yang bagus melalui pegunungan dalam perjalanan ke sini. Memimpin konvoi kembali seharusnya tidak mungkin. Hanya ada satu masalah. Verne berhenti dan memandang dengan ekspresi muram. Komunikasi. Anda juga kehilangan kontak dengan Komando Angkatan Darat? Suni berkedip. Ya. Tunggu juga. Kamu terputus dari jaringan tentara juga? Ascendet setempat terdiam sesaat, lalu mengangguk. Semua komunikasi terputus sekitar 43 menit yang lalu. Kami gagal membuat sambungan baru, untuk saat ini. Suni mengerutkan kening. Dia dengan enggan dapat menerima bahwa badak tidak memiliki kemampuan untuk menembus medan interferensi yang menyelimuti Antartika. Namun, fasilitas seperti LO-49 seharusnya memiliki rangkaian komunikasi yang sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat terhubung ke dunia luar. Ada yang salah di sini? Dia tidak tahu alasan pemadaman tiba-tiba itu. Tetapi konsekuensi dari tidak berhubungan dengan Komando Angkatan Darat saja sudah merepotkan. Mereka seharusnya check-in dengan Master Jet dan menerima instruksi lebih lanjut setelah mencapai tujuan mereka. Suni melirik Verne. Itu benar-benar aneh. Jangan tersinggung, tapi fasilitas penelitian jarak jauh di antah berantah, tiba-tiba kehilangan kontak dengan dunia luar saat kita mendekatinya. Semuanya agak menyeramkan. Pemadaman listrik ini tidak akan ada hubungannya dengan apa yang dilakukan para ilmuwan di sini, bukan? Ascendet tinggi tersenyum dengan sudut mulutnya. Saya bisa mengerti bagaimana Anda akan berpikir begitu. Namun, izinkan saya meyakinkan Anda, penelitian yang dilakukan di instalasi ini benar-benar aman. Saya sendiri bukan ilmuwan, tetapi apa yang mereka lakukan di sini murni teoretis. Tidak ada yang praktis, percobaan sedang dilakukan di tempat itu, jadi tidak ada yang salah. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah seseorang membuat kesalahan pada spreadsheet dan ditegur oleh orang tua itu. Suni mengamati wajahnya, menganggapnya cukup tulus, dan mengangkat bahu. Yah, jika kamu berkata begitu, orang tua yang kamu sebutkan adalah VIP yang harus aku antar ke tempat yang aman? Verni mengangguk. Ya, ketua peneliti. Dia agak eksentrik, tapi bermaksud baik. Hampir sepanjang waktu, aku akan memperkenalkanmu padanya. Suni menghela napas. Kalau begitu, pimpin jalan. Tapi kita mungkin harus menyelesaikan masalah komunikasi sebelum itu. Suni tidak suka buta, dan terputus dari Komando Angkatan Darat sama dengan kehilangan penglihatannya. Tanpa informasi tentang apa yang terjadi di seluruh pusat Antartika, dia merasa lebih rentan daripada yang dia inginkan. Baik badak maupun pusat komunikasi fasilitas penelitian ini saat ini tidak dapat menjalin hubungan dengan dunia luar, tetapi ada cara lain untuk mencapai apa yang diinginkannya. Bagaimanapun, mereka telah bangkit, dan bangkit bebas melakukan perjalanan antara dua dunia. Bahkan jika ratusan atau ribuan kilometer memisahkan dia dan kelompoknya dari Komando Angkatan Darat dan kelompok lain dari Kompi Irregular pertama, di luar sana di alam impian. Jarak itu tidak menjadi masalah. Selama dua orang yang bangkit berlabuh di benteng yang sama dan mengunjunginya pada saat yang sama.
Mereka dapat dengan bebas bertukar informasi bahkan jika alat komunikasi teknologi telah rusak di dunia nyata. Mengetahui hal itu, dia melirik Verne dan mengajukan pertanyaan yang sangat penting, apa status di tempat ini? Verne ragu-ragu, warna hijau 43 menit yang lalu. Tentu saja, tanpa komando Angkatan Darat, tidak akan ada pembaruan tentang kondisi gangguan gerbang dan potensi panggilan di sekitar pangkalan. Namun, kebangkitan, dan terutama Master, dapat membuat penilaian sendiri tentang masalah itu. Bagaimanapun, merekalah yang terpengaruh oleh panggilan itu. Hanya saja perasaan pribadi mereka tidak setepat perhitungan rumit dan data observasi yang disediakan oleh markas. Itulah sebabnya Komando Angkatan Darat mengeluarkan rekomendasi untuk hanya mempercayai pembaruan status yang diverifikasi. Sepertinya Verne adalah seseorang yang suka melakukan hal-hal berdasarkan buku. Sunni memejamkan mata dan mendengarkan bisikan panggilan. Mereka begitu redup sehingga hampir tidak ada. Tampaknya tidak ada yang berubah dalam 40 menit terakhir. Dia membuka matanya, harusnya masih hijau. Lustre, Samara, dan Kim. Tidurlah dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cobalah untuk mendapatkan informasi dari Kolonel Jet sendiri atau salah satu kapten kami, jika Anda bisa. Kami seharusnya untuk menerima pesanan yang lebih rinci. Dengan itu, dia akan dapat mengetahui lebih banyak tentang situasinya dalam waktu sekitar 8 jam. Mempertimbangkan bahwa Sunni harus memandu konvoi yang berisi lebih dari 1.000 orang ke ibu kota pengepungan, dia perlu mengetahui sebanyak mungkin tentang kondisi rute yang seharusnya mereka tempuh. Verne mengangguk. Kamu bisa tidur di gedung sebelah sana. Tempat tidur yang kita punya cukup bagus. Anggota kelompok lainnya mengikutinya ke gedung lain, di mana mereka memasuki lift dan turun ke bawah tanah. Segera, Sunni mendapati dirinya berada di sebuah ruangan luas yang menyerupai ruang kuliah. Di sana, seorang pria yang sangat tua dengan jas lab putih sedang mendiskusikan sesuatu dengan seorang asisten muda. Verne berdeham, menarik perhatiannya. Profesor, ini Master Sunles. Dia akan bertanggung jawab mengeluarkanmu dari sini. Kemudian, dia melirik Sunni dan menambahkan dengan nada tenang, Tuan Sunles, ini kepala peneliti LO49. Profesor Obel. Budak bayangan bab 878, VIP. Tidak banyak orang tua di pinggiran, di mana harapan hidup rata-rata agak rendah. Namun, bahkan di kota yang tepat, orang tua bukanlah pemandangan yang umum, hanya karena generasi sebelumnya telah dihancurkan oleh kedatangan mantra mimpi buruk. Jadi, Sunni memiliki sedikit pengalaman berurusan dengan orang yang sangat tua. Pria di depannya, bagaimanapun, tidak hanya tua. Dia memang sangat kuno. Dia harus berusia 80 tahun, setidaknya, atau bahkan lebih tua. Kulitnya tipis seperti kertas, dengan pembuluh darah biru yang rumit terlihat jelas di bawahnya, dan rambutnya yang disisir rapi benar-benar putih. Mata lelaki tua itu, bagaimanapun, masih dipenuhi dengan kecerdasan dan kesadaran yang tajam. Ini adalah seseorang yang telah lahir jauh sebelum turunnya mantra mimpi buruk, dan hidup melalui teror masa kegelapan dan kekacauan yang bergejolak di era modern. Sunni ragu-ragu sejenak. Obel, Profesor Obel, pria tua itu tersenyum. Kamu tahu siapa aku, Master Sunles? Sungguh tersanjung. Senang melihat generasi muda masih menghargai ilmuwan yang tidak dikenal seperti aku. Asistennya, seorang wanita muda dengan rambut hitam yang disanggul dan mata penuh sikap, mencibir. Memang,
Kupikir semua yang terbangun hanya tahu cara mengayunkan pedang. Suni memberinya tatapan datar. Sekadar informasi, aku adalah seorang peneliti dan dosen di akademi, dengan beberapa publikasi akademis atas namaku. Aku hanya mengayunkan pedang jika ada alasan untuk itu. Asisten itu berkedip, lalu menunduk karena malu. Oh, Profesor Obel tertawa kecil. Jangan kasar, Bet. Pokoknya, kami akan mengurusmu, Master Sunles. Dia menatap Suni dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya, departemen apa yang kamu tugaskan di akademi? Jika kamu tidak keberatan denganku meminta? Suni mengangkat bahu. Kelangsungan hidup hutan belantara. Spesialisasiku adalah penjelajahan alam mimpi dan sejarah bahasa mati. Profesor Obel mengangkat alis. Oh, apa kau, mungkin, kenal bocah bernama Julius? Suni menatapnya bingung. Guru Julius. Tentu saja. Bagaimanapun, dia adalah mentorku. Tapi aku tidak akan memanggilnya anak nakal. Dengan segala hormat, orang tua itu tertawa. Dia bagiku, Julius dulu muridku, loh, sebelum kebangkitan dan memilih bidang keahlian yang berbeda. Bagaimana kabar bajingan itu? Suni menggaruk belakang kepalanya. Tidak pernah dalam hidupnya dia membayangkan mendengar seseorang menyebut guru Julius sebagai bajingan nakal. Dia baik-baik saja. Kesehatannya bagus. Dan dia sangat bersemangat dengan penelitiannya. Profesor Obel mengangguk puas. Bagus. Ini bagus. Lalu, Master Sunles. Apa yang terjadi sekarang? Apakah kita sudah meninggalkan LO49? Asistennya mengerutkan kening dan melihat ke seberang ruangan. Di mana banyak ilmuwan sibuk menyalin data pada perangkat penyimpanan eksternal dan berlarian dalam sesuatu yang menyerupai kepanikan. Suni menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menghubungi Komando Angkatan Darat sekarang, jadi sulit untuk mengatakannya. Akan ada berita sekitar 8 jam lagi. Itu paling awal kita bisa pergi, tapi tergantung pada informasi apa yang kembali. Mungkin ada menunda. Wanita muda itu, Beth, menghela napas lega. Ah, bagus. Aku khawatir kita harus membuang banyak data. Kita akan melanjutkan persiapan keberangkatan, kalau begitu. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang canggung. Akhirnya, dia menatap Suni dengan bingung. Apakah kamu tidak akan pergi? Dia menyeringai. Lalu menggelengkan kepalanya. Kamu dalam perawatanku sekarang, jadi aku akan tetap tinggal. Jika profesor tiba-tiba mati dalam pengawasanku, yah, aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada banyak poin kontribusi. Itu akan sangat menyedihkan. Beth menatapnya dengan marah, lalu mengejek dan pergi untuk membantu para ilmuwan berkemas. Pada saat yang sama, Tuan Verne membungkuk sedikit dan pergi, mengatakan bahwa dia harus melakukan banyak hal. Belle, Don, dan Quentin juga pergi. Profesor Obel memperhatikan mereka pergi dan mendesah. Jangan hiraukan asistenku, Master Sunles. Kita semua gelisah akhir-akhir ini. Suni mengangkat bahu. Dapat dimengerti. Setelah beberapa saat, dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, jadi, Profesor. Sebenarnya apa yang Anda teliti di sini? Juga, LO49, itu nama yang aneh untuk sebuah fasilitas. Pria tua itu tersenyum. Namanya, itu hanya singkatan. Lunar Observatory 49, itu artinya. Apakah kamu tidak memperhatikan kubah teleskop ketika kamu tiba? Suni terbatuk. Sebuah observatorium. Jadi itulah tujuan dari struktur berbentuk kubah yang aneh itu. Suni mengira itu adalah semacam konstruksi magis yang aneh,
tapi itu hanyalah sebuah observatorium biasa. Untuk pembelaannya, dia belum pernah melihat salah satu dari itu sebelumnya, setidaknya tidak dalam kehidupan nyata. Ah, ya, aku memang melihat sebuah kubah. Kamu sedang mempelajari bulan. Profesor Obel tertawa. Astaga, tidak. Sekitar 100 observatorium ini dibangun ketika mantra mimpi buruk pertama kali muncul, tapi sebagian besar sekarang disegel dan ditinggalkan. Teleskop yang satu ini dibongkar dan digunakan kembali sebagai fasilitas penelitian. Sunny mengerutkan kening, merasa seperti kehilangan sesuatu. Tunggu. Kenapa observatorium ini dibangun? Dan kenapa ditinggalkan? Pria tua itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wah, mereka dibangun untuk mengamati bulan, tentu saja. Ada pemukiman manusia di bulan di masa lalu, loh. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah mantra mimpi buruk. Sunny menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengikuti. Profesor Obel berlama-lama sejenak. Ah, kamu mungkin tidak tahu ini. Sebenarnya, kasus infeksi mantra mimpi buruk pertama yang terdaftar terjadi di salah satu pemukiman bulan. Ingat, itu tidak berarti bahwa itu adalah kasus pertama. Hanya kasus pertama yang terdokumentasi. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana mantra itu berasal, tetapi banyak yang menunjuk ke Luna sebagai asalnya, atau setidaknya titik kontaknya. Jadi, tentu saja, ada keinginan kuat untuk mempelajari bulan beberapa dekade yang lalu. Sunny menatapnya dengan ekspresi waspada. Benarkah? Tunggu. Jadi apa yang diketahui orang? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Ternyata, menatap bulan terlalu lama dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Setelah banyak korban di antara para peneliti, program LO dihentikan, dan observatorium ditutup. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Lihatlah bulan terlalu dekat, anak muda. Sebenarnya, lebih baik tidak memikirkannya sama sekali. Sunny terdiam cukup lama. Akhirnya, dia berkata, baiklah, kurasa itu menjawab salah satu pertanyaanku. Tapi bagaimana dengan yang lain? Jika kamu tidak mempelajari bulan, apa yang kamu teliti di sini? Profesor Obel tersenyum. Oh, itu sangat sederhana. Kami sedang mempelajari mantra mimpi buruk. Lebih tepatnya, kami mencoba memahami kausalitasnya. Budak bayangan bab 879, tanda-tanda petir. Sunny ilmuwan tua itu dengan penuh minat. Kausalitas. Maksudmu sakit? Profesor Obel tersenyum. Tidak ada yang begitu filosofis. Maksud saya adalah bahwa kami sedang menyelidiki sebab dan akibat dari berbagai fenomena yang berkaitan dengan mantra, serta korelasi di antara mereka. Tentu saja, penelitian kami terutama berkaitan dengan gerbang mimpi buruk. Tetapi karena tidak ada yang berdiri sendiri, kita perlu mempertimbangkan sistem secara keseluruhan. Sunny mempertimbangkan kata-katanya sejenak. Begitukah caramu membuat timbangan Obel bekerja? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi geli. Benda itu, tidak, kurang tepat. Apa yang disebut timbangan Obel adalah karya primitif yang saya dan banyak rekan berbakat saya buat di masa-masa awal mantra. Ini relatif efektif untuk apa yang seharusnya dilakukan, tetapi solusinya murni praktis. Itu bisa melacak dan memprediksi peristiwa manifestasi, tetapi tidak menjelaskan bagaimana dan mengapa itu terjadi. Saat itu, kami tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Kami perlu segera menemukan solusi dan tindakan yang efektif, meskipun terbatas. Dia menghela nafas, lalu berkata dengan nada sedih, soalnya.
Manusia gua bisa mengamati kilat dan tahu bahwa tersambar petir itu berbahaya. Oleh karena itu, dia bisa belajar mengenali tanda-tanda datangnya badai petir dan berlindung darinya. Namun, tanpa memahami prinsip mengapa dan bagaimana petir muncul, manusia gua tidak dapat menemukan penangkal petir, membuat sangkar Faraday, atau memanfaatkan tenaga listrik. Jadi, begitulah pekerjaan kami di sini berbeda dari timbangan Obel. Solusi lama itu hanyalah alat untuk mengidentifikasi tanda-tanda badai petir dan menampilkan nilai numerik untuk kemungkinan sambaran petir di tempat tertentu, sementara kami mencoba untuk memahami prinsip-prinsipnya. Suni mendengarkan ilmuwan tua itu dengan penuh perhatian. Kapan lagi dia mendapat kesempatan untuk berbicara dengan seseorang yang begitu terpelajar dan berpengetahuan luas? Untungnya, Profesor Obel tampaknya suka mendidik anak muda pada umumnya. Atau hanya sedang dalam suasana hati yang banyak bicara. Memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari sesuatu yang baru, Suni bertanya, bagaimana cara kerja timbangan Obel? Pria tua itu terkekeh. Ah, itu tidak terlalu rumit. Kamu sudah familiar dengan denyut nadi yang dihasilkan oleh manifestasi dari gerbang mimpi buruk, kan? Tergantung pada kategori gerbang, itu berbeda dalam potensi dan karakteristik. Menyebar dalam radius tertentu, dan mempengaruhi tertentu volume ruang. Semakin kuat gerbang, semakin besar dampaknya. Suni dengan ragu mengangguk, mendorong Profesor Obel untuk memberinya senyuman kecil. Nah, sebenarnya, denyut nadi itu sedikit lebih rumit dari itu. Karena ia menyebar tidak hanya melalui ruang, tetapi juga melalui waktu. Jadi, jika kita tahu apa yang harus dicari, kita bisa mendeteksi gempa susulan impuls gerbang yang samar sebelum itu benar-benar muncul. Tentu saja, itu membutuhkan jaringan sensor dan satelit pemantauan yang luas dan mahal untuk memantau seluruh dunia, atau setidaknya area yang kami anggap penting. Suni berkedip. Apa sebenarnya yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa dorongan itu menyebar melalui waktu, Profesor? Pria tua itu menatapnya dan tetap diam selama beberapa saat. Bagaimana saya mengatakannya? Coba bayangkan waktu sebagai sungai, anak muda. Itu selalu mengalir ke depan, dari masa lalu ke masa depan, dan kita berjalan maju dengan arusnya. Sekarang, bayangkan seseorang melemparkan batu ke dalamnya. Akan ada riak-riak di permukaannya, bukan? Dan riak-riak itu, tidak seperti air sungai itu sendiri, akan mengalir baik ke hilir maupun ke hulu. Oleh karena itu, dia dapat mendeteksi riak-riak itu dari sedikit lebih jauh ke hulu. Suni hanya bisa menggaruk kepalanya. Apa yang dikatakan Profesor Obel tidak sulit untuk dipahami. Namun, agak sulit untuk menerimanya. Mungkin jika aku memikirkannya dengan cara yang berbeda. Suni membayangkan seuntai harpa. Seseorang memetiknya di tengah, mengirimkan getaran yang menyebar ke atas dan ke bawah. Ke bawah adalah kehebohan, dan ke atas adalah masa lalu. Kemudian, dia membayangkan permadani takdir yang tak terbayangkan, dan bentangan senar yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing membentang entah dari mana hingga tak terbatas. Peristiwa tertentu terjadi, membuat bagian kecil dari beberapa senar bergetar. Apakah itu yang dibicarakan orang tua itu? Kerutan halus muncul di wajahnya. Kalau dipikir-pikir, apakah kedekatan dengan wahyu, mungkin, bekerja berdasarkan prinsip yang sama? Suni ragu sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, kurasa aku mengerti. Mungkin. Profesor Obel tersenyum. Bagus. Namun, seperti yang saya katakan, ini hanyalah solusi primitif. Solusi itu hanya mengamati efeknya tanpa memahami penyebabnya.
Dan penyebabnya, mengapa, jauh lebih sulit untuk dipahami. Sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa manusia seperti kita bahkan dapat membayangkannya secara keseluruhan. Faktanya, aliran pemikiran modern yang dominan menyatakan bahwa mantra mimpi buruk pada dasarnya bersifat kausal, yang berarti bahwa ia bahkan tidak mematuhi prinsip sebab dan akibat. Sihir, begitulah. Dia meringis. Aku tidak setuju, tentu saja. Tapi, lagi pula, mencoba untuk memahami bahkan sedikit dari kausalitas mantra itu adalah tugas yang menakutkan. Jadi kami membatasi ruang lingkup penelitian kami pada sebagian kecil saja. Yaitu, gerbang mimpi buruk. Wajah lelaki tua itu sedikit menggelap. Namun, bahkan itu terbukti menjadi tugas yang tidak dapat diatasi, aku khawatir. Untuk saat ini, Sunni mengangkat alis. Bagaimana? Profesor Obel tersenyum muram. Oh, ya. Sejujurnya, ini mungkin terdengar lucu bagimu. Tapi kami bahkan tidak yakin bahwa Nihmah Gaits ada hubungannya dengan mantra mimpi buruk. Dia sepertinya berharap akan ditegur, tetapi Sunni tidak terlalu bereaksi terhadap pernyataan itu. Sebaliknya, berpikir sebentar, lalu bertanya dengan tenang, benar-benar. Pria tua itu menatapnya dengan sedikit terkejut. Kamu tidak menentang ide itu? Sunni mengangkat bahu. Selama mimpi buruk kedua saya terpisah dari mantra untuk sementara waktu. Saya tidak dapat memanggil kenangan saya, mengunjungi laut jiwa saya, atau bahkan mendengar suaranya. Namun, aspek dan kekuatan saya masih bersama saya. Jadi, saya pikir bahwa aspek, setidaknya, ada di luar mantra. Jika aspek adalah milik mereka sendiri, mengapa gerbang mimpi buruk tidak bisa? Oh, bukan berarti aku yakin. Aku hanya terbuka untuk kemungkinan. Profesor Obel menatapnya dengan mata berbinar. Terpisah dari mantra? Menarik. Anak muda, tolong, bagikan pengalamanmu denganku nanti. Sunni menyeringai. Tidak masalah. Namun, jika Anda menerbitkan sesuatu sebagai hasilnya, saya berhak menerima beberapa poin, bukan? Anda tahu, sebagai kontributor. Budak Bayangan bab 880, Sebab dan Akibat. Pria tua itu terkekeh dan menatap bawahannya, yang sedang mengemasi barang dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia merusak. Apakah gerbang mimpi dihasilkan buruk oleh mantra atau tidak? Pasti ada hubungan antara keduanya. Atau lebih tepatnya, ketiganya. Sejak bangkit juga merupakan bagian dari persamaan ini. Dia terdiam setelah itu, dan kemudian menambahkan dengan nada yang lebih serius. Namun, yang paling menarik minat saya adalah yang mana dari yang ketiganya yang lebih dulu. Sunni menatap dengan heran. Maafkan saya, Profesor, tapi menganggap itu pengetahuan umum? Mantra datang lebih dulu, membawa serta mimpi buruk. Kemudian, kami bangkit muncul sebagai hasilnya. Dia sedikit mengernyit. Tentu saja, pengetahuan umum tidak selalu bisa dipercaya. Tapi dalam hal ini, menurut logika, Profesor Obel menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa mengatakannya? Permulaan mantra tidak menggali dengan baik. Saat itu, dunia tidak dalam kondisi terbaik, dan pada saat kami tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, itu sudah di luar kemampuan kami untuk mencegahnya. Berisi, atau mengontrol. Kami mencoba, tentu saja, tetapi bahkan kemudian, beberapa kebenaran tidak pernah diketahui secara luas, atau bahkan ditulis sama sekali. Sangat mungkin bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Ada kemungkinan lain, meskipun, yang akan menuntut solusi yang sama sekali berbeda. Sunni terlihat dengan ekspresi bingung. Apa maksudmu? Ilmuwan tua itu ragu-ragu.
Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri ini? Apakah mantra membawa mimpi buruk? Atau apakah mimpi buruk membawa mantra? Ah, maafkan saya, ini masih terlalu luas. Ini pertanyaan lain, apakah mimpi buruk menghasilkan kebangkitan? Atau apakah yang bangkit menghasilkan mimpi buruk? Suni berkedip. Apa? Pria tua itu tersenyum. Anggap saja itu sebagai latihan mental. Tentu saja, diketahui secara luas bahwa seseorang menjadi terbangun dengan selamat dari mimpi buruk pertama. Namun, setelah itu, hal-hal menjadi lebih menarik. Kamu terlalu muda untuk mengingat, tapi pada awalnya semua bencana mantra turun ke dunia nyata secara bertahap. Jika tidak, kita tidak akan pernah selamat. Mata Profesor Obel tiba-tiba menjadi jauh, seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu yang jauh. Awalnya, hanya mereka yang terinfeksi mantra. Beberapa dari mereka menjadi sleeper, dan beberapa menjadi dormant kekejian. Kemudian, setelah titik balik matahari pertama, ada yang terbangun. Namun, ada juga gerbang mimpi buruk dari kategori kedua, dan dengan mereka, makhluk yang lebih kuat datang ke dunia kita. Akhirnya, ada lebih banyak penidur, lebih banyak yang terbangun. Ada juga master, tapi bersama mereka datang lebih banyak gerbang, dan lebih banyak gerbang yang tidak seperti apapun yang pernah kita lihat. Dia berhenti, lalu ada orang suci, dan Amerika Utara. Dan sekarang, kita memiliki rantai mimpi buruk. Orang pasti bertanya-tanya, Suni tidak suka mendengar itu. Apa yang dia coba katakan? Bertanya-tanya tentang apa? Pria tua yang rapuh itu menghela nafas berat. Ini hanya penyelidikan ilmiah, Master Sunles. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebagai ilmuwan, tugas kita adalah mengajukan pertanyaan, dan salah satu dari pertanyaan ini adalah apakah ada korelasi antara jumlah dan kekuatan kebangkitan dalam diri kita. Dunia dan jumlah dan kekuatan gerbang mimpi buruk yang bermanifestasi di sini. Terbangun dan mimpi buruk. Elemen mana yang menjadi penyebab, dan mana akibat? Suni berpikir sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Argumen Anda memiliki kelemahan besar, Profesor. Jika benar-benar ada korelasi dan kami bangkit, entah bagaimana bertanggung jawab untuk menarik gerbang mimpi buruk yang lebih besar dan lebih baik. Maka tidak akan ada gerbang kategori 5 di Amerika Utara sebelum sekelompok supremes berlari di seluruh dunia. Saya pikir Anda hanya menyerah pada keinginan untuk melihat pola dalam kekacauan yang kita semua, manusia, bagikan. Ada 3 penguasa yang hidup di dunia saat ini, tetapi belum ada saat gerbang itu menelan seluruh benua. Bagaimanapun, Suni tidak akan menyebut supremes sebagai apapun kecuali kemungkinan teoretis. Profesor Obel mengangguk dengan penghargaan. Pemikiran bagus, anak muda. Itu selalu baik untuk memiliki jumlah skeptisisme yang sehat. Namun, poin Anda hanya tidak dapat disangkal jika kami menganggap detail penting itu benar. Suni mengerutkan kening. Ya, detail apa? Lelaki tua itu memandangi ilmuwan yang mengelilingi mereka dan tersenyum dengan sedikit kesedihan. Bahwa dampak dari kebangkitan yang kuat hanya mengalir di sungai waktu seperti yang kita, manusia, lakukan. Namun, jika itu menyebar seperti riak melalui waktu, seperti gempa susulan gerbang yang memanifestasikan dirinya menjadi kenyataan, maka itu tidak masalah kapan kenaikan mereka terjadi. Supreme pertama mungkin muncul dalam beberapa tahun, tetapi konsekuensi dari kebangkitan mereka mungkin telah membebani kita bertahun-tahun yang lalu. Matanya yang lelah tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Adapun gerbang mengerikan yang menghancurkan Amerika Utara. Siapa yang tahu?
Mungkin itu hanya gema dari dewa yang muncul dari umat manusia di masa depan yang jauh dan mengerikan. Beberapa waktu kemudian, Sunni meninggalkan bayangannya di laboratorium untuk berjaga-jaga dan pergi memeriksa tentaranya. Saat dia berjalan melewati kompleks bawah tanah, ekspresinya gelap. Apa yang dikatakan Profesor Obel padanya? Sunni tidak benar-benar percaya. Setidaknya tidak seluruhnya. Namun, dia merasa ada sedikit kebenaran dalam apa yang diyakini lelaki tua itu, bahkan jika para ilmuwan mungkin sampai pada kesimpulan yang salah berdasarkan teori-teori itu. Riak waktu, bencana yang datang dari masa depan dan dengan demikian membuka jalan bagi permulaan akhirnya, sehingga menciptakan paradoks mandiri yang aneh. Sunni meragukan validitas, dan bahkan kewarasan, dari ide-ide ini. Dalam pengalamannya, jawaban yang paling sederhana seringkali benar. Profesor Obel tampaknya telah melupakan fakta itu. Namun, ada satu teori yang membuatnya gelisah. Bisakah kenaikan banyak orang yang bangkit benar-benar menyebabkan pertumbuhan jumlah dan intensitas gerbang mimpi buruk? Dia tidak benar-benar melihat bagaimana itu bisa terjadi. Lagi pula, seseorang harus melalui mimpi buruk terlebih dahulu untuk menjadi terbangun, bukan sebaliknya. Namun, bagaimanapun, jika dia berasumsi bahwa memang ada korelasinya, satu hal akan lebih masuk akal. Berjalan melalui koridor gelap. Sunni merengut. Mungkinkah ini alasan mengapa penguasa menekan kemunculan orang suci baru? Tidak lebih dari itu. Mungkinkah ini alasan mengapa belum ada dari mereka yang menantang mimpi buruk kelima? Di masa lalu, dia mengira bahwa semua penindasan tersembunyi ini hanyalah hasil dari ambisi dan nafsu akan kekuasaan yang memakan Asterion, Anvil of Valor, dan Kisong. Tapi apakah itu satu-satunya alasan? Sunni menghela napas frustasi. Dia hanya tidak tahu.